Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summinal hurumi watruk summinal hurumi watruk summinal hurumi watruk al hadis au kamakol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibanding dengan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Mudah-mudahan sholat kita, ngaji kita, dan semua amal baik kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita semua diakui sebagai pengikutnya, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita, kita doakan keluarga dari jamaah kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Katanya kemarin Pak Sinten, Pak Yono, nggih, sudah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yono
oleh Allah diberikan husnul khotimah, keluarganya diberikan kesabaran. Nggih. Yang nomor 2, barangkali di antara kita ada yang diberikan ujian oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ujian itu Allah menghapus dosa-dosa kecil kita yang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita masuk di tanggal 4 bulan Rajab. Terus nggih. Sekarang kita berada di tanggal 4 bulan Rajab. Berkenaan dengan bulan Rajab itu, Pak nggih, Allah berfirman kepada kita di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah nomor 9 ayatnya ayat nomor 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Monggo panggil Pak. Surat 9 ayat nomor 36. Monggo Pak Eko yang dibaca Pak. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Inna iddatas suhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, isna asara sahron, itu ada 12 bulan, fi kitabillahi, yang tercantum dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardo, di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang tercantum, yang termaktub di dalam kitabnya Allah, bulan itu ada 12 Pak. Orang Jawa mengatakan Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Kalau dalam Islam pertama kan Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bulan itu jumlahnya ada 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dianggap mulia Pak. Jadi ini kalau di dalam kitab hadis jadi 4 bulan yang mulia itu, yang 3 itu berurutan, yang 1 berdiri sendiri. Yang berurutan itu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang Jawa mengatakan apa? Selo besar suro Pak. Jadi selo itu Dzulqa'dah, kemudian besar itu Dzulhijjah, suro itu Muharram. Orang Jawa mengatakan Muharram itu sulit Pak. Jadi di sana karena ada ada hari Asyura, jadi tanggal 10, tanggal 10 niku orang Jawa mengatakan Asyura itu sulit, makanya menjadi suro. Jadi Dzulqa'dah itu sama dengan selo, Dzulhijjah sama dengan besar. Kenapa dinamakan besar?
karena pada bulan itu terjadi peristiwa-peristiwa besar, Pak. Kemudian Muharram atau Syura itu yang berurutan, kemudian yang tidak berurutan namanya Rajab. Nah, jadi bulan Rajab ini merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan, yang dianggap mulia di dalam Al-Quran. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kata Rajab itu secara bahasa itu artinya kan mulia atau terhormat. Tapi kadang Pak karena orang itu menghormati bulan Rajab itu terlalu berlebihan, seakan-akan bulan Rajab itu lebih istimewa dibanding dengan 3 bulan mulia yang lain. Adalah kalau kita mengacu kepada pendapatnya salafus saleh, jadi pendapatnya para ulama yang dahulu, Pak, termasuk misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, jadi laisa lahu fadlun zaidun ala ghairihi minasuhur. Jadi bulan Rajab itu tidak lebih mulia dibanding dengan bulan mulia yang lain. Artinya begini, tadi kan bulan mulia kan ada 4. Jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi ada orang yang menyatakan, ada orang yang berpendapat seakan-akan Rajab itu lebih mulia, lebih istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sampai muncul, untuk menguatkan, untuk memperkuatkan pendapatnya itu, Pak, akhirnya muncul hadis-hadis palsu, Pak. Ini saya bacakan beberapa saja, Pak. Jenengan kalau baca buku judulnya Himpunan Hadis Palsu dan Hadis Dhaif, jadi himpunan hadis dhaif dan hadis palsu, pengarangnya adalah Qasim Koho, Pak. Penerbitnya adalah Bina Ilmu Surabaya. Jadi di sana ada beberapa riwayat. Ini saya sampaikan ya mungkin untuk pengetahuan, Pak. Jadi saya bacakan. Yang pertama, Pak. Jadi ada keterangan man soma yauman min Rajabin adalah siyama sahrin. Orang yang berpuasa 1 hari, Pak. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab adalah siyama sahrin. Itu sepadan dengan orang yang melakukan puasa 1 bulan. Misalnya loh, Pak, misalnya hadis ini benar, Pak. Orang melakukan puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 1 bulan. Kalau kita melakukan puasa selama 30 hari, berarti kan 1 bulan kali 30 berapa hari, Pak? Kan banyak sekali, Pak. Jadi hadis ini dianggap atau hadis ini dhaif. Hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abidar. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Furat bin As-Sa'ib. Dia adalah seorang rawi yang matruk, artinya ditinggalkan. Yang pertama, Kemudian yang nomor 2, ini yang banyak sekali beredar. Mungkin jenengan ketika awal Rajab kemarin mendapatkan WA hadis ini, Pak. Man soma salasata ayamin min Rajabin kutiba lahu siyamu sahrin. Orang yang melakukan puasa di bulan Rajab selama 3 hari, orang itu sama dengan melakukan puasa selama 1 bulan. Waman soma sab'ata ayamin min Rajabin ahlaqallahu anhu sab'ata abwabim minan nari. Orang yang melakukan puasa Rajab sebanyak 7 hari, maka bagi orang itu ditutup 7 pintu neraka, Pak. Logikanya, kalau dengan puasa Rajab selama 7 hari,
pintu neraka itu sudah ditutup, mengapa kita tidak puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa apa malih? Ramadan gitu. Ya. Jadi orang yang berpuasa 7 hari, maka 7 pintu neraka itu ditutup. Wa man shoma samaniyata ayamin min Rajabin fatahallahu samaniyata abwabil jannah. Orang yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka 8 pintu surga akan dibuka. Wa man shoma nisfa Rajabin hasaballahu hisaban yasira. Orang yang berpuasa selama separuh bulan Rajab atau 15 hari, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang sangat gampang. Hadis ini juga hadis dhaif, Pak. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, ini mungkin lewat, Pak. Mungkin lewat, nggih. Jadi ini sebetulnya teman-teman kita dari Nahdien itu juga banyak yang menolak, Pak. Kemarin ketika Pak Marzuki Mustamar isi khutbah di Masjid Al-Akbar, beliau kan juga menolak, Pak, mengatakan tentang sholat rohoib itu hadisnya palsu. Sholat rohoib itu sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Berarti kan pun liwat, Pak, nggih. Jadi sholat rohoib itu katanya, jadi sholat rohoib itu pelaksanaannya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Caranya siangnya dia puasa, Pak. Siangnya puasa, kemudian malamnya melakukan sholat. Sholatnya itu jumlahnya 12 rakaat. Setiap rakaat itu membaca surah Fatihah, ya. Setelah membaca Fatihah, baca surah Al-Qadr 3 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Berarti satu rakaat itu suratnya 15, Pak. Surat Al-Qadr itu 3 kali, kemudian ditambah surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Itu sebanyak 12 rakaat. Ini hadisnya juga dhaif, Pak. Jenengan bisa ngecek di dalam apa itu buku himpunan hadis dhaif dan hadis palsu karangan Qasim Kuhu, penerbitnya adalah Bina Ilmu Surabaya. Atau mungkin jenengan bisa nyari, Pak. Bisa nyari di dalam apa itu di internet, Pak. Jadi tentang apa itu sholat rohoib, sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Menurut mereka, Pak, jadi menurut mereka, jadi sholat rohoib itu caranya seperti itu. Nanti setelah apa itu setelah sholat, orang itu dianjurkan membaca sholawat sebanyak 70 kali. Fadilahnya apa? Orang yang melakukan sholat rohoib, kemudian setelah sholat rohoib orang itu membaca sholawat sebanyak 70 kali, katanya dosanya itu akan diampuni walaupun dosanya itu sebesar buih di laut. Hadis ini pun dhaif, Pak. Makanya saya ulangi lagi, jadi apa? Bulan Rajab itu memang betul, bulan Rajab itu merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi bulan Rajab itu tidak lebih mulia dibanding dengan 3 bulan mulia yang lain. Jadi antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian apa, Pak, yang mestinya kita lakukan apabila kita itu bertemu dengan bulan Rajab? Ada mungkin yang apa itu sudah hafal dungane, Pak, nggih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana wa ighfir lana dzunubana. Kira Pak, nggih. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab, wa Sa'bana, berkahi umur kami di bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jenengan doa itu ya tidak apa-apa, Pak.
Tapi tidak harus, artinya ketika kita berada di bulan Rajab, misalnya dengan doa yang lain tidak apa-apa, nggih. Jadi misalnya doa yang sangat terkenal, Pak. Doa yang sangat terkenal, doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan saya sering mengatakan, Yusuf itu nabi, Pak. Yusuf itu bapaknya nabi. Kakeknya juga nabi, buyut nggih. Jadi bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, Pak. Dengan coba cek, Pak, dalam Al-Qur'an surat Yusuf, Pak. Surat Yusuf itu surat nomor 12, ayatnya nomor 101 seingat saya. Ya, surat Yusuf. Ini doa yang bisa kita baca kapanpun dan dimanapun, Pak. Ya, surat Yusuf surat nomor 12, ayatnya ayat nomor 201, Pak. 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Niki, Pak. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolikin. Terakhir, Pak. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolikin. Monggo Pak Eko, langsung Pak Eko yang belakang mawon. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang Nggih. Ini doa yang amat terkenal, Pak. Jenengan bisa mengamalkan. Karena ngeten nggih. Jadi tidak ada jaminan loh, Pak. Kita yang sekarang ngaji itu bisa ngaji sampai akhir hayat kan tidak ada jaminan, Pak Iman. Nggih. Tidak ada nggih. Tidak ada, Pak. Ada orang itu yang dia itu pekerjaannya ngisi kajian, ngisi pengajian dari satu masjid ke masjid, akhirnya su'ul khotimah, Pak. Tidak ada jaminan, Pak. Makanya kita sangat dianjurkan membaca doa ini. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam. Dan Yusuf itu nabi, Pak. Yusuf itu nabi, bapaknya nabi, Pak. Yusuf itu bapaknya sinten, Pak? Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya sinten? Nabi Ishak. Nabi Ishak bapaknya sinten? Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf itu nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Niku mau tasik ndonga, Pak. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam. Wa alhiqni bisolihin, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik. Saya ulang lagi, jenengan doa seperti yang beredar itu monggo. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan, monggo. Doa itu kan bebas, Pak. Doa itu bebas. Jadi memang doa yang paling baik itu doa yang diajarkan atau ada di dalam Al-Quran. Itu yang bobotnya paling tinggi. Kalau itu tidak ada, doa yang diajarkan oleh Nabi. Terakhir, kenjenengan bisa ngarang sendiri tuh, Pak. Kita doa ngarang piyambak kan mboten napa-napa. Makanya selama doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu saya rasa hukumnya tidak apa-apa, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kalau dalam kitab fikih sunnah yang saya bawa ini kitab fikih sunnah, Pak. Jadi di dalam kitab fikih sunnah jilid yang pertama, halaman nomor 270, bagian yang paling bawah, Pak. Di sana ada keterangan saumul ashuril hurum. Jadi berpuasa di bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Al-ashurul hurum, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah sama dengan Selo, Dzulhijjah sama dengan besar,
kemudian Muharram sama dengan napa wau? Suro, Rajab, Warajab dan Rajab. Jadi gini Pak. Jadi di bulan Rajab ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa Pak. Maksud saya begini, mungkin Pak di antara kita tidak pernah melakukan puasa Senin Kemis, maka usahakan di bulan Rajab ini kita melakukan puasa Pak. Mungkin kita tidak pernah melakukan puasa Yaumul Bid, puasa tengah bulan itu 13, 14, 15. Di bulan ini Pak nggih, usahakan kita melakukan puasa. Ini dalilnya saya bacakan Pak nggih. An rajulin minal bahilata annahu ata an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. An rajulin min bahilata, dari seorang laki-laki min bahilata yang berasal dari Bahilah. Bahilah niku mungkin jenengan yang sudah haji tahu Pak, itu tepatnya di mana. Saya belum ke sana ya tidak tahu. Jadi Bahilah itu nama satu suku Pak. Ada seorang laki-laki dari Bahilah. Annahu ata an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pernah datang kepada Nabi. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ana ar-rajulu allati ji'tuka amul awal. Ya Rasul, saya adalah seorang laki-laki yang pernah datang kepadamu di tahun yang lalu Pak. Ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin lebih jelas. Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi Pak, datang kepada Nabi. Setelah itu orang ini menghilang Pak selama 1 tahun. Selama 1 tahun menghilang. Kemudian dia datang lagi. Jadi datang pada tahun 2004, terus menghilang entah kemana. Tahun 2025 di bulan yang sama dia datang pada Nabi. Ketika dia datang pada Nabi, dia ngomong ngeten, ya Rasulullah, amma ta'rifuni. Ya Rasul, Anda apa tidak kenal dengan aku? Ya Rasul, engkau apa tidak kenal dengan saya? Kemudian Nabi bertanya, Nabi menjawab, man anta? Kamu itu loh siapa? Wong datang tiba-tiba kok mengatakan, apa engkau tidak kenal dengan aku? Kemudian orang itu mengatakan, ana ar-rajulu allati ji'tuka amul awal. Saya adalah seorang laki-laki yang pernah datang kepada engkau 1 tahun yang lalu Pak. Dia pernah datang, kemudian pergi, kemudian datang lagi. Kamu itu siapa? Tanya Nabi. Orang itu mengatakan, saya adalah seorang laki-laki yang pernah datang kepada engkau 1 tahun yang lalu. Dan Nabi mengatakan, fama hoyyaroka. Apa yang menyebabkan keadaanmu itu berubah? Waqad kunta hasanal hay'ah. Dulu itu keadaanmu itu bagus. Mungkin orang itu gemuk, gitu. Orangnya gemuk, kemudian wajahnya seger Pak, orangnya seger. Lah ketika datang yang tahun kedua, orang ini badannya kurus, wajahnya menjadi kering. Maka tanya Nabi, apa yang menyebabkan keadaanmu itu berubah? Wong dulu gemuk, sekarang kok kurus. Dulu seger, sekarang kok kering. Kemudian orang itu mengatakan, qala ma'akatu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Ya Rasul, saya tidak pernah makan siang hari Pak. Semenjak, saya ulangi, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari semenjak meninggalkan engkau. Berarti apa Pak? Puasa terus. Jadi orang ini keadaannya berubah karena semenjak meninggalkan Nabi selama 1 tahun tidak pernah makan siang Pak. Cara jenengan ngoten apa kiyat Pak? Puasa setahun tidak medot Pak. Jadi setahun puasa terus Pak Eko, sanggup Pak Eko? Paling betul sanggup. Okay. Saya tidak pernah makan kecuali malam hari ya Rasul semenjak saya meninggalkan engkau.
ketika orang itu mengatakan demikian, Nabi mengatakan, lima azab nafsaka. Kenapa kamu kok menyiksa diri kamu sendiri? Tidak dipuji loh Pak. Jadi orang yang puasa terus oleh Nabi tidak dipuji, malah dikatakan, kenapa kamu menyiksa diri kamu sendiri? 1 tahun loh Pak. 1 tahun tidak makan awan, 1 tahun tidak pernah makan siang, selalu puasa. Kenapa kamu menyiksa diri kamu sendiri? Summa qala, kemudian Nabi bersabda, sum sahros sobri, berpuasalah di bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan, wa yauman min kulli sahrin, dan berpuasalah setiap bulan itu 1 hari. Puasa apa Pak? 1 bulan puasa 1 hari, puasa apa Pak? Mboten enten keterangane Pak. Nggih. Jadi di luar Ramadan, di luar Ramadan kita itu boleh melakukan puasa cuma 1 hari. Saya jenengan tidak pernah puasa sama sekali. Di bulan Rajab ini kita puasa 1 hari, boleh Pak. Entah di awal, di tengah atau di akhir. Dan orang ini matur ngeten Pak nggih, qala zidni fa inni bi kuwatan. Ya Rasul, jenengan tambah. Saya masih kuat. Saya itu kalau puasa 1 hari itu terlalu ringan. Jenengan tambah ya Rasul. Dan Nabi mengatakan, sum yaumaini, berpuasalah setiap bulan 2 hari. Puasa apa Pak nih Pak? Tidak ada keterangannya Pak. Jadi misalnya karena bulan ini bulan mulia Pak, bulan ini bulan mulia. Jadi misalnya di bulan yang kemarin kita tidak puasa sama sekali Pak, usahakan di bulan ini puasa Pak. Mungkin 1 hari, mungkin atau 2 hari. Kemudian qala, orang ini mengatakan, zidni, jenengan tambah ya Rasul, jenengan tambah. Dan Nabi mengatakan, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Wa qala bi asabihi as-salasah, Nabi mengatakan dengan 3 jarinya. Artinya ngeten, berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan, berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan, berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Jadi Nabi menapa bahasane nggih? Nabi jadi dengan berisyarat 3 jari kemudian digenggam. Ini di sini keterangannya, ai asaro ilaihi bisami salasati ayamin wa fatoro salasata ukhra. Jadi Nabi mengisyaratkan, jadi kita itu 3 hari puasa, kemudian 3 hari berbuka. Jadi boleh misalnya, ini batas maksimal Pak, insya Allah Pak. Jadi batas maksimal. Tadi orang tadi kan mengatakan jenengan puasa 1 hari, orang itu kan minta ditambah Pak. Akhirnya Nabi mengatakan puasalah 2 hari. Orang itu minta ditambah lagi. Kemudian Nabi mengatakan berpuasalah 3 hari. 3 hari. Nabi mengatakan berpuasalah 3 hari. Kemudian Nabi ngeten, makanya ngeten bapak-bapak yang berbahagia. Jadi misalnya Pak, jadi di bulan Rajab ini kita melakukan puasa, karena kita menganggap bulan ini bulan yang mulia, kita melakukan puasa boleh Pak. Mungkin pertama kita melakukan puasa Senin Kemis, jadi kita tidak pernah berpuasa karena bulannya itu bulan mulia, maka kita melakukan puasa boleh Senin Kemis Pak misalnya. Atau puasa Daud Pak, jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Insya Allah puasa Daud sama puasa Senin Kemis itu kalau sama-sama dilakukan Pak, itu masih dengan Daud Pak. Kalau sama-sama dilakukan Pak, karena ngeten, misalnya kita puasa Senin Kemis, kita Senin puasa,
Selasa, Rabu ndak, Kamis kan ngawali lagi, Jumat, Sabtu, Minggu ndak. Nggih. Jadi kalau puasa Daud itu napa nggih? Terbiasa, Pak. Seperti jenengan puasa Ramadan itu loh. Kalau sudah masuk 5 hari atau 10 hari, sudah masuk 10 hari kan tidak terasa, Pak. Jadi orang yang melakukan puasa Daud itu insya Allah, Pak, insya Allah lebih ringan daripada melakukan puasa Senin Kemis. Dulu saya pernah melakukan Pak. Jadi ketika SMA saya pernah mengamalkan puasa Daud itu. Jadi monggo Daud monggo, Senin Kemis monggo, Yaumul Bid monggo. Atau Pak atau jadi karena bulan ini bulan mulia, kita memang melakukan puasa, terserah harinya Rabu atau Selasa. Jadi kita puasa itu niatnya kita melakukan puasa di bulan yang mulia. Insya Allah boleh, Pak. Ini dasarnya adalah kitab Fikih Sunnah jilid 1 halaman nomor 270, babnya adalah puasa di bulan-bulan yang mulia. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah wal Baihaqi, Imam Al Baihaqi bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Jadi orang yang berpuasa di bulan-bulan yang mulia, entah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, itu dasarnya ini. Atau misalnya kalau kita kurang mantap, Pak, jadi kalau kita kurang mantap, jadi kita melakukan puasa-puasa yang sudah jelas, dan Senin Kemis, Senin Kemis, kemudian puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Daud, dan lain sebagainya. Wasiyamu Rajabin laisa lahu fadlun zaidun ala ghairihi minas suhur. Ini saya tabik yang mengatakan, Pak. Jadi puasa khusus di bulan Rajab itu tidak mempunyai kelebihan yang utama dibanding dengan puasa-puasa di bulan mulia yang lain. Maksudnya begini, jenengan misalnya berpuasa Senin Kemis di bulan Rajab dan jenengan puasa Senin Kemis di bulan Muharram, itu sama, Pak. Kecuali ngeten, jenengan puasa Senin Kemis di bulan Rajab dan jenengan puasa Senin Kemis di bulan Safar, itu berbeda. Kenapa? Karena bulan Rajab itu adalah termasuk di antara salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan mulia dibanding dengan bulan yang tidak mulia, itu lebih baik. Tapi kalau bulan mulia dibanding dengan bulan mulia yang lain, misalnya Rajab sama Dzulqa'dah, Rajab sama Dzulhijjah, Rajab sama Muharram, sama, Pak. Itu menurut saya sabik. Illa annahu minal ashuril hurum. Kelebihannya, jadi kelebihannya bulan Rajab itu adalah bulan mulia dibanding dengan bulan yang lain. Walam yarid fis sunnati as-sahihah fadilatun bi khususihi. Tidak ada, Pak, di dalam hadis yang sahih. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pengkhususan orang yang melakukan ibadah atau orang yang melakukan puasa khusus. Tidak ada, Pak. Jadi kenapa? Jadi kita misalnya mengkhususkan namanya puasa Rajab, kan sampai muncul. Jadi barang siapa yang melakukan puasa Rajab, orang itu besok akan apa? Diberikan minuman di surga dari sungai Rajab. Tidak akan meminum air dari sungai itu kecuali orang yang melakukan puasa Rajab. Itu hasilnya tidak sahih. Wa anna ma jaa fi dzalika mimma la yantahidu lil ihtijaji bihi. Jadi tidak ada hadis yang kuat, Pak. Jadi tidak ada hadis yang kuat yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan amalan khusus di bulan Rajab, baik puasanya, baik sholatnya ataupun yang lain.
Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi kita puasa monggo, Pak. Jadi kita puasa monggo. Jadi puasanya itu, jadi kita puasa di bulan Rajab itu karena kita punya anggapan bulan Rajab itu adalah bulan yang salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak nggih. Jadi amalan yang kita lakukan berpuasa. Yang nomor 2, Pak nggih. Jadi amalan yang kita lakukan adalah kita itu memperbanyak amal kebaikan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita yang tidak pernah melakukan sholat duha, monggo jangan lakukan. Kita yang tidak pernah ngaji, monggo dilakukan, Pak. Kita yang tidak pernah tidak pernah Pak? Tahajud misalnya, monggo dilakukan, Pak. Kenapa? Karena ngeten, Pak nggih. Jadi di ayat yang jenengan baca tadi, Pak Eko, tadi kan ada ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian itu berbuat zalim di bulan-bulan itu kepada diri kamu sendiri. Imam Al-Bahawi ketika menjelaskan ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian bi fi'lil ma'asi wa tarki ta'at. Janganlah berbuat zalim artinya kita jangan melakukan perbuatan maksiat dan jangan meninggalkan amalan taat. Kenapa? Karena Imam Al-Qatadah itu menyatakan qala Al-Qatadatu al-amalu as-solihu a'dhamu ajron fil ashuril hurum wadzulmu fihinna a'dhamu minadz-zulmi fima siwahunna. Artinya begini, orang yang melakukan amal baik di bulan-bulan yang mulia, termasuk Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu pahalanya beda, Pak. Pahalanya lebih dibanding orang yang melakukan amal-amal baik di bulan yang lain. Makanya dalam Islam itu kan gini, Pak nggih. Jadi dalam Islam itu ada istilah tempat mulia, ada istilah waktu mulia, tempat mulia. Misalnya jenengan sholat di sini, Pak, jenengan sholat di masjid ini, dengan jenengan sholat di rumah, saya putih, Pak, saya di masjid, Pak. Kenapa? Karena masjid itu tempat mulia. Jenengan sholat di sini dengan jenengan sholat di Masjidil Haram, itu baik mana, Pak? Baik di Masjidil Haram. Artinya kan orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan orang melakukan sholat pinten niku 100.000, Pak. Jenengan sholat di sana 1 rakaat, Pak, sama dengan melakukan sholat di masjid yang lain 100.000 rakaat. Kenapa? Podo-podo masjid, Pak. Karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang dipilih atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu ada istilah tempat-tempat mulia. Orang yang berdoa di Raudhah itu, Pak nggih. Raudhah. Jadi antara mimbar dan makamnya Nabi. Itu kan mustajabah, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena Raudhah itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 ada yang namanya waktu mulia. Waktu mulia. Misalnya, Pak, jenengan doa, kita doa pada waktu sepertiga malam dan kita berdoa di siang hari, itu kan lebih baik di sepertiga malam. Kenapa? Karena sepertiga malam itu adalah waktu yang mulia, Pak. Jadi waktu yang dipilih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten hadis nggih. Jadi apabila sepertiga malam yang akhir, idza baqiya sulusayil lailil akhir, apabila malam itu tinggal sepertiga yang akhir, nggih, yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia.
apabila ada orang meminta dikabulkan. Apabila ada, saya ulangi, apabila ada orang meminta diberi, Pak. Apabila ada orang berdoa dikabulkan. Apabila ada orang minta ampun, insya Allah diampuni. Sepertiga malam yang akhir, Pak. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang mulia. Bulan Rajab, bulan Rajab ini adalah waktu atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang melakukan amal baik itu pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, orang yang melakukan kemaksiatan di bulan ini ya double, Pak. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, janganlah kamu itu melakukan kedzaliman atau perbuatan maksiat dalam bulan-bulan itu. Ini tidak berarti kalau di luar bulan ini kita boleh berbuat maksiat, buatan ngotan. Jadi maksudnya orang yang berbuat maksiat di bulan mulia, termasuk Rajab ini, itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan kemaksiatan di luar bulan yang mulia. Makanya menurut Imam Al-Qatadah, orang yang melakukan kebaikan itu pahalanya lebih banyak. Sebaliknya orang yang melakukan kedzaliman, wadzulmu fihinna a'dhamu minadzulmi fima siwahunna. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan perbuatan zalim, orang yang melakukan perbuatan dosa, itu akibatnya dosanya lebih besar dibanding orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang lain. Makanya Pak, ini harapan saya, jadi di bulan Rajab ini kalau bisa Pak, jenengan jangan sampai tidak jamaah Pak, iman Pak, kita jangan sampai tidak jamaah, jangan sampai tidak ngaji Pak. Jadi karena bulan mulia Pak, nggak ada jaminan loh Pak, kita akan bisa nutuk di bulan ini. Makanya kita jadi kita maksimalkan, kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Nomor 3 Pak, terakhir nih, jadi kita mestinya banyak-banyak minta ampun Pak. Jadi di bulan ini kita banyak-banyak minta ampun. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa seperti saya bilang tadi, yaitu kan double Pak. Jadi orang yang minta ampun, orang yang baca istighfar, insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kalau amalan khusus Pak, jadi amalan khusus di bulan Rajab ini insya Allah tidak ada Pak, tidak ada. Cuma jadi kita itu dianjurkan puasa umum Pak, puasanya. Jadi puasanya itu niatnya puasa di bulan mulia, bukan puasa Rajab. Jadi karena bulan ini bulan mulia, kita melakukan puasa, itu yang pertama. Yang nomor 2, kita banyak-banyak melakukan amal ibadah no pemawon Pak. Yang tidak pernah tahajud monggo tahajud, yang tidak pernah duha monggo duha, yang nggak pernah sholat, tidak pernah puasa monggo melakukan apa itu puasa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya jenengan bisa baca di dalam apa itu tafsir surat Bahawi Pak. Tafsir surat Bahawi, tafsir Al-Bahawi, surah At-Taubah ayat nomor 36. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah kitab Fikih Sunnah jilid 1 halaman nomor 270 tentang puasa di bulan-bulan yang mulia. Mungkin mekaten yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Apa ada pertanyaan Pak? Mboten nggih? Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Saya ulangi lagi. Jadi karena sekarang ini kita berada di bulan Rajab, kita berada di bulan yang mulia, monggo kita tingkatkan amal baik kita tingkatkan amal soleh kita, dan kita banyak-banyak melakukan puasa Pak.
banyak-banyak melakukan puasa. Makatan monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.